Maya duduk di beranda rumahnya, menatap kosong jalan tanah yang membentang menuju kota. Sudah 5 tahun lamanya ia menanti kepulangan Arka, suaminya yang merantau mencari nafkah. Komunikasi mereka terbatas hanya lewat telepon. Kadang sebulan sekali, kadang bahkan lebih lama dari itu. Meski hatinya sering rindu, Maya selalu sabar. Baginya, cinta adalah menunggu. Ia percaya suatu hari Arka akan pulang dengan membawa kebahagiaan. Malam itu, hujan turun rintik. Suara angin merayap masuk lewat celah jendela. Maya hendak mematikan lampu ruang tamu ketika terdengar ketukan pelan di pintu. Dan ketika dibuka, Maya tertegun. "Arka," bisiknya dengan suara bergetar. Suaminya berdiri di depan pintu, dengan wajah pucat dan mata sendu. Awal konflik. Awalnya, Maya merasa bahagia tak terkira. Akhirnya penantiannya terjawab. Ia berlari ke dapur, menyiapkan makanan kesukaan Arka, lalu mengajaknya duduk di meja makan. Namun, sesuatu terasa aneh. Arka menatap nasi hangat dan sup ayam di depannya, tapi tidak sekalipun menyentuhnya. "Makanlah, Mas. Kamu pasti lapar setelah perjalanan jauh," ucap Maya, menyodorkan sendok. Arka hanya menggeleng pelan. "Tidak, Ran. Aku tidak bisa makan." Maya berusaha meraih tangannya, tapi tubuh Arka terasa dingin, terlalu dingin, seperti menyentuh air sumur di tengah malam. Ia terkejut, namun Arka hanya tersenyum tipis. Sepanjang malam, Arka duduk diam di ruang tamu, matanya menelusuri setiap sudut rumah. Foto pernikahan di dinding, kursi reot kesukaannya, hingga rak buku kecil yang dulu sering ia rapikan. Seolah-olah ia sedang menghafal semuanya. Maya resah. Hatinya dipenuhi pertanyaan. Tapi ia terlalu takut untuk mengucapkannya. Klimaks. Hujan semakin deras. Jam menunjukkan tengah malam. Maya akhirnya memberanikan diri bertanya. "Mas, kenapa pulang tiba-tiba? Kenapa kamu seperti ini? Ada apa sebenarnya?" Arka mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan matanya kosong, namun suaranya tenang. "Aku datang bukan untuk menceritakan perjalananku, Ran." Ia menarik napas panjang, meski terdengar berat. "Aku datang hanya untuk memberitahumu, di mana aku berada." Maya menelan ludah. "Maksudmu?" Arka menunduk. "Tubuhku ada di jalan raya kota. Kecelakaan. Mereka akan menemukanku besok pagi." Suara petir menggema, membuat jantung Maya hampir berhenti. Air matanya mengalir deras. Tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin menyangkal, ingin memeluk Arka erat-erat. Tapi setiap kali ia mencoba mendekat, tubuh suaminya terasa makin samar. Arka tersenyum tipis, senyum yang penuh perpisahan. "Jaga dirimu, Ran. Jaga rumah ini, dan tetaplah kuat. Aku pulang hanya untuk itu." Dan dalam sekejap, sosok Arka menghilang, meninggalkan Maya sendirian di ruang tamu dengan tangis yang pecah tanpa henti. Malam itu, Maya berusaha menyingkap tabir kebisuan suaminya. Ia menatap Arka yang duduk kaku di kursi ruang tamu. Cahaya lampu kuning membuat wajahnya tampak semakin pucat. "Mas," Maya berbisik, mencoba mengawali percakapan. "Bagaimana pekerjaanmu di kota? Apakah baik-baik saja?" Arka tidak segera menjawab. Ia hanya menoleh perlahan, menatap dalam ke arah istrinya. "Ran," suaranya pelan, nyaris seperti gumaman. "Apakah kamu merindukanku?" Pertanyaan itu membuat Maya terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Tentu saja, Mas. Setiap hari aku menunggumu. Kau tahu, aku selalu berdoa kau pulang dengan selamat." Arka tersenyum samar. Namun ketika Maya kembali bertanya soal pekerjaannya, ia hanya balik bertanya, "Apakah kamu bahagia di sini, tanpaku?" Maya tercekat. Jawaban yang ia tunggu tak pernah datang. Justru tatapan mata Arka semakin sulit diartikan, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan di balik pandangan kosongnya. Ketegangan. Jam dinding berdetak keras, seakan menghitung waktu yang semakin menekan. Suasana rumah berubah mencekam. Angin yang masuk dari celah jendela membuat tirai bergerak perlahan, menambah rasa dingin di tubuh Maya.
Ia mulai merasa takut. Bukan karena Arka berbuat kasar, tapi justru karena keanehan yang semakin nyata. "Mas, ada apa sebenarnya?" Suara Maya bergetar. "Kenapa kau hanya menatapku begitu? Kenapa kau tak mau makan? Kenapa tanganmu dingin sekali?" Arka hanya menunduk, lalu menatap Maya lagi dengan sorot mata yang dalam. Begitu dalam hingga Maya merasa seperti sedang ditarik ke ruang kosong tanpa dasar. Maya mundur setapak, tubuhnya bergetar hebat. "Mas, kau bukan Arka yang aku kenal." Puncak pengakuan. Arka akhirnya membuka mulutnya. Suaranya berat, namun tenang. "Aku memang bukan lagi Arka yang kau kenal, Ran." Maya terpaku. Air matanya mulai jatuh tanpa ia sadari. "Apa maksudmu?" tanyanya parau. Arka menghela napas panjang, seolah menanggung beban besar. "Aku sudah tiada, Maya. Aku kecelakaan 3 hari yang lalu, di jalan raya dekat jembatan kota. Tubuhku masih ada di sana. Tak seorang pun menemukanku, karena tubuhku terhimpit reruntuhan." Maya menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya lunglai. "Tidak, jangan katakan itu, Mas. Jangan." Namun Arka melangkah mendekat, meski langkahnya tak mengeluarkan suara sedikit pun. Ia menatap Maya dengan penuh rasa cinta, tapi juga kesedihan. "Aku pulang malam ini, hanya untuk memberitahumu, agar kau bisa menjemput jasadku, agar aku bisa benar-benar pulang, Ran." Maya histeris. Tangisnya pecah di antara derasnya hujan yang semakin menggila di luar rumah. Ia ingin berlari, ingin mengingkari, tapi bagian dalam hatinya tahu, kata-kata Arka bukan sekadar mimpi. Arka menunduk. Wajahnya redup seperti cahaya lampu yang hampir padam. "Maafkan aku, Ran. Aku tak bisa menepati janji untuk selalu pulang hidup-hidup. Tapi izinkan aku pulang, meski hanya sebagai arwah yang berpamitan." Dan perlahan, tubuhnya memudar, menyisakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Maya berlutut di lantai, menggenggam udara kosong, terisak sambil berulang kali memanggil nama suaminya. Maya terdiam lama setelah mendengar pengakuan Arka. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. "Aku sudah tiada, Maya. Aku kecelakaan 3 hari yang lalu." Ia menggeleng kuat-kuat, menutup telinganya dengan kedua tangan. "Tidak, kau hanya bercanda, Mas. Kau ingin menakutiku, ya? Jangan lakukan ini. Aku sudah menunggumu 5 tahun. Jangan bilang hal-hal aneh begitu." Namun Arka hanya menatapnya, tanpa bantahan, tanpa pembelaan. Senyum tipis di bibirnya justru membuat Maya semakin marah. "Kalau benar kau sudah mati, bagaimana bisa kau berdiri di depanku sekarang?" bentaknya sambil menangis. "Kau hanya sakit, Mas. Kau butuh istirahat. Aku akan membuktikan bahwa kau masih hidup." Arka hanya menunduk. Matanya mulai meredup. Dan sebelum Maya sempat mendekat, tubuh itu perlahan memudar, meninggalkan Maya sendirian di ruang tamu, terisak dengan perasaan campur aduk. Takut, marah, rindu, sekaligus bingung. Perjalanan ke kota. Pagi harinya, Maya memutuskan sesuatu. Ia tak peduli meski tetangga akan heran melihatnya pergi terburu-buru. Ia harus membuktikan sendiri kebenaran kata-kata Arka. Dengan uang tabungan seadanya, Maya menumpang bus menuju kota tempat suaminya bekerja. Perjalanan panjang itu terasa berat. Jalan berkelok, deru mesin bus, dan wajah-wajah asing di sekitarnya hanya menambah gundah di hatinya. "Mas pasti hanya bercanda," gumam Maya sambil menggenggam erat tas kecilnya. "Aku akan menemukanmu, Mas. Aku akan buktikan kau masih hidup." Hujan turun di sepanjang perjalanan, membuat kaca bus berembun. Maya menatap keluar, dan sesekali ia merasa melihat bayangan Arka berdiri di pinggir jalan, menatapnya. Ia berkali-kali mengucek mata, menepis pikiran itu, lalu menunduk dalam-dalam. Penyelidikan. Setibanya di kota, Maya langsung menuju alamat yang dulu pernah Arka sebutkan dalam teleponnya. Ia berjalan kaki melewati gang sempit, membawa secercah harapan. Namun sesampainya di sana, yang ia temukan hanyalah sebuah rumah kosong.
Ket dindingnya terkelupas, jendela pecah, pintu tergembok berkarat. Jelas rumah itu sudah lama tak berpenghuni. Maya tertegun, jantungnya berdetak cepat. Ia mengetuk pintu berkali-kali, berteriak memanggil nama suaminya. Tapi tak ada jawaban. Hanya suara angin yang menyelinap di antara celah dinding rapuh. Tetangga sekitar keluar, menatap Maya penuh heran. "Bu, rumah itu kosong sejak lama," kata seorang ibu parubaya. "Tidak mungkin, suamiku, Arka, tinggal di sini. Dia bilang padaku." Maya nyaris memohon. Ibu itu menggeleng. "Saya tinggal di sini sudah 10 tahun. Tak ada yang bernama Arka di rumah itu." Kata-kata itu menghantam Maya seperti palu godam. Dadanya sesak. Ia menahan tangis, lalu melangkah pergi dengan kaki gemetar. Ia mencoba mencari ke tempat lain, menyusuri terminal, menanyakan ke pekerja sekitar, bahkan mendatangi bengkel kecil tempat Arka dulu pernah bilang ia bekerja. Tapi hasilnya sama, tak seorang pun mengenal Arka. Sore hari, Maya duduk di bangku taman kota, basah kuyup oleh hujan yang belum reda sejak pagi. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, dan air matanya bercampur dengan rintik hujan. "Kalau benar kau masih hidup, Mas, kenapa tak seorang pun mengenalmu? Kenapa jejakmu hilang begitu saja?" bisiknya, hampir putus asa. Hujan belum berhenti ketika Maya menyusuri jalanan kota yang semakin sepi. Langkahnya gontai, hampir tanpa arah. Ia ingin menyerah, kembali ke desa, dan melupakan semua ini. Tapi hatinya menolak. Kata-kata Arka masih terngiang jelas. "Tubuhku ada di sana." Tanpa sadar, kakinya membawanya ke sebuah bangunan besar bercat putih kusam, rumah sakit umum kota. Pintu kaca berembun, cahaya lampu neon di dalamnya tampak redup. Maya berdiri lama di depan, ragu untuk masuk. Namun, seolah ada kekuatan yang mendorong, ia akhirnya melangkah. Aroma obat-obatan langsung menusuk hidungnya, bercampur dengan bau antiseptik yang tajam. Di meja informasi, seorang perawat muda menyapanya dengan senyum lelah. "Selamat malam, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Maya menggenggam erat tasnya. Suaranya bergetar. Saya ingin bertanya. Apakah beberapa hari lalu ada korban kecelakaan masuk ke sini?" Perawat itu tampak berpikir sejenak, lalu membuka buku catatan besar yang penuh dengan coretan tangan. Jari-jarinya berhenti di satu baris. "Ya, 3 hari lalu, ada satu korban. Kecelakaan tunggal di jalan raya dekat jembatan. Namanya." Perawat itu menelan ludah, lalu membaca, "Arka Pratama." Maya merasakan tubuhnya seakan terhempas. Kakinya melemas. Ia harus berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Konfrontasi dengan kenyataan. Melihat wajah Maya yang pucat, perawat itu buru-buru mengambil sesuatu dari laci. Sebuah tas kecil berwarna coklat lusuh. Ini barang milik korban. Dompet dan identitasnya. Polisi menitipkannya ke kami sementara, sebelum diserahkan ke keluarga. Maya menatap tas itu dengan mata membelalak. Tangannya gemetar ketika meraihnya. Ia membuka perlahan, dan di dalamnya memang ada dompet kulit hitam yang sudah dikenalnya betul. Hadiah ulang tahun darinya 5 tahun lalu. Di dalamnya ada foto pernikahan mereka yang sudah kusam, selembar uang yang dilipat rapi, dan sebuah KTP dengan nama jelas, Arka Pratama. "Tidak," bisik Maya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Tidak mungkin." Perawat itu hanya menunduk, seolah ikut merasakan beratnya kenyataan yang harus diterima seorang istri. Pukulan berat. Maya jatuh berlutut di lantai rumah sakit, memeluk tas itu seakan memeluk Arka sendiri. Tangisnya pecah, keras, histeris, membuat beberapa orang yang lewat berhenti dan menatap iba. "Mas, kenapa?" jeritnya. "Kenapa kau pulang hanya untuk meninggalkanku lagi? 5 tahun aku menunggu. 5 tahun aku bertahan, dan ini yang kudapat." Air matanya terus mengalir deras. Dunia di sekitarnya seakan berputar, hampa, dingin. Maya merasa semua yang ia jalani selama ini sia-sia. Semua harapan yang ia rawat, semua doa yang ia panjatkan,
runtuh seketika. Perawat itu mencoba menenangkan, namun Maya menolak disentuh. Ia hanya duduk di lantai, menggenggam dompet Arka erat-erat, seolah jika ia melepaskannya maka seluruh jejak suaminya akan benar-benar hilang. Beberapa jam kemudian, dengan tubuh lemas dan mata bengkak, Maya akhirnya meninggalkan rumah sakit. Ia menumpang bus malam kembali ke desa, duduk di bangku paling belakang. Di sepanjang perjalanan, ia hanya menatap kosong keluar jendela. Hatinya hampa, pikirannya kacau. Satu-satunya yang mengiringinya hanyalah suara hujan yang menetes di kaca bus. Suara yang sama dengan malam ketika Arka pulang untuk terakhir kalinya. Pagi itu, langit kelabu seakan ikut berduka. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Maya berdiri kaku di tepi liang lahat. Tubuhnya diselimuti kain hitam. Wajahnya pucat setelah semalaman menangis tanpa henti. Jasad Arka akhirnya dipulangkan ke desa setelah melalui proses identifikasi di rumah sakit. Maya mengurus semuanya sendiri, dengan tangan gemetar dan hati yang terasa tercabik-cabik. Tangisan pelayat mengiringi langkah para penggali makam yang menurunkan peti kayu sederhana. Setiap suara tanah yang dijatuhkan ke atas peti itu terdengar seperti pukulan keras ke dada Maya. "Mas," bisiknya parau. Suaranya hilang ditelan isakan. "Kenapa pulangmu harus seperti ini?" Sepanjang prosesi pemakaman, Maya tak berhenti memandang peti itu. Air matanya tak pernah kering. Yang terus mengusik pikirannya adalah satu hal. Siapa yang membawa jasad Arka ke rumah sakit? Jika benar kecelakaan itu terjadi di jalan sepi dekat jembatan, bagaimana mungkin tidak ada saksi? Dan mengapa Arka tidak pernah menelpon Maya sebelumnya untuk memberitahukan apapun? Pertanyaan itu terus menari di kepalanya, menambah luka di hatinya yang sudah hancur. Misteri. Malam hari setelah pemakaman, rumah Maya terasa lebih sunyi dari biasanya. Setiap sudutnya mengingatkan pada Arka. Kursi kayu tempat ia biasa duduk, cangkir kopi yang masih tersimpan di lemari, bahkan aroma tubuhnya yang seakan masih tertinggal di udara. Namun, yang lebih menghantui adalah tatapan terakhir Arka ketika pulang malam itu. Tatapan roh yang penuh cinta sekaligus kepergian. Mengapa dia harus pulang dalam wujud roh? Kenapa tidak ada telepon atau kabar apapun darinya selama 3 hari ia hilang? Dan siapa yang menemukan jasadnya hingga bisa sampai ke rumah sakit? Maya gelisah. Tidurnya tak pernah nyenyak. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar. Sebuah rahasia yang belum terungkap. Petunjuk baru. Beberapa hari kemudian, Maya memberanikan diri membuka kembali tas kecil milik Arka. Tas yang diberikan perawat di rumah sakit. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan isinya satu persatu. Dompet kusam, foto pernikahan, beberapa uang kertas yang terlipat, dan sebuah kunci kecil berwarna perak. Maya terpaku. Matanya langsung mengenali kunci itu. Itu adalah kunci rumah. Tepatnya kunci rumah sederhana yang berada di pinggir kota, tak jauh dari lokasi kecelakaan. Rumah yang dulu pernah mereka tempati sebentar sebelum Arka merantau lebih jauh. Tangan Maya gemetar saat menggenggam kunci itu. Kenapa kunci ini ada di tas Arka? Apakah ia sempat ke rumah itu sebelum kecelakaan? Atau ada sesuatu di rumah itu yang harus kutemukan? Dadanya berdebar keras. Untuk pertama kalinya sejak pemakaman, Maya merasakan sesuatu yang berbeda dari sekadar duka. Rasa penasaran yang bercampur takut. Arka telah pergi untuk selamanya. Tapi sepertinya jejak terakhirnya masih menunggu untuk ditemukan. Dan kunci ini mungkin adalah pintu menuju jawaban. Maya berdiri lama di depan rumah tua bercat putih yang sedikit mengelupas. Tak jauh dari lokasi kecelakaan Arka. Udara kota terasa pengap. Dan suara kendaraan yang lalu lalang hanya membuat kepalanya semakin pening. Di tangannya, kunci kecil itu berkilat samar. Dengan hati-hati ia memasukkannya ke lubang pintu. Dan, klik, pintu itu terbuka. Jantung Maya berdegup kencang. Setiap langkahnya ke dalam rumah terasa berat. Seolah lantai kayu itu menahan rahasia besar. Bau apek bercampur debu menyambutnya. Namun, jelas rumah itu pernah dihuni belum lama ini. Ada gelas di meja, ada jaket yang tergantung, ada sisa rokok di asbak. Arka, ia tinggal di sini. Selama ini, air mata Maya menetes.
Ia teringat semua malam penuh doa, semua penantian yang ia jalani di desa, sementara suaminya ternyata punya tempat tinggal lain di kota. Penemuan foto. Maya melangkah ke kamar. Di atas meja rias, ia melihat sebuah bingkai foto. Tangannya bergetar ketika mengangkatnya. Foto itu menampilkan Arka, berdiri dengan seorang wanita muda yang tersenyum cerah di sampingnya. Tangan Arka merangkul bahu wanita itu. Jantung Maya serasa berhenti. Nafasnya tercekat. Ia menurunkan bingkai itu dengan cepat. Tapi kemudian matanya menangkap tumpukan foto lain di dalam laci meja. Dengan gemetar, ia membuka satu persatu. Ada Arka dan wanita yang sama sedang makan bersama. Ada mereka berdua berfoto di depan rumah ini. Ada pula foto yang lebih menyakitkan. Arka memeluk wanita itu. Wajahnya penuh bahagia. Senyum yang sudah lama tak pernah Maya lihat lagi. Maya terjatuh di lantai. Foto-foto itu berserakan di sekitarnya. Tangisnya pecah tanpa bisa ia tahan. "Kenapa, Mas? Setelah semua penantianku, kenapa harus seperti ini?" Konflik batin. Hatinya hancur berkeping-keping. Selama ini ia setia menunggu, mempertahankan harapan, menjaga rumah di desa. Sementara Arka ternyata menjalani hidup lain di kota. Bersama wanita lain. Pikirannya kacau. Apakah wanita itu yang seharusnya tahu kabar kematian Arka lebih dulu? Mengapa Arka malah pulang kepada Maya dalam wujud roh untuk memberitahu keberadaannya? Apakah roh Arka sedang menuntun Maya? Atau justru ingin menebus kesalahannya? Maya duduk di lantai. Wajahnya basah oleh air mata. Ia menatap kunci di tangannya. Hatinya bertanya, haruskah ia melanjutkan pencariannya? Mencari wanita itu, menuntut jawaban, menghadapi kebenaran yang lebih pahit? Ataukah ia harus kembali ke desa, mengubur semua rahasia ini bersama jasad Arka, dan mencoba menjalani hidup tanpa menoleh ke belakang? Pertanyaan itu menggantung, menyesakkan dada Maya. Sementara di luar rumah, hujan kembali turun deras. Seolah langit pun ikut bingung, sama seperti dirinya. Maya tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya terus dihantui wajah wanita dalam foto. Siapa dia? Mengapa Arka begitu dekat dengannya? Pagi harinya, dengan tekad yang dipaksakan, Maya mulai bertanya kepada tetangga sekitar rumah itu. Awalnya tak ada yang tahu. Tetapi seorang ibu penjual warung di ujung gang akhirnya mengingat sesuatu. "Oh, itu rumahnya Mas Arka ya? Saya sering lihat dia datang bersama seorang gadis. Cantik, ramah, namanya Citra, kalau tidak salah. Dia kadang belanja di sini," ujar ibu itu sambil menatap Maya dengan penuh rasa ingin tahu. Nama itu langsung menggores dada Maya. Pukulan berat. Dengan sedikit penyelidikan dan bantuan orang-orang sekitar, Maya akhirnya mendapat alamat Citra. Hatinya berdebar kencang ketika berdiri di depan pintu rumah kontrakan sederhana itu. Tangannya gemetar saat mengetuk. Pintu terbuka, menampakkan seorang wanita muda berwajah lembut, berambut hitam panjang, mata sayu seolah menyimpan banyak rahasia. Maya terdiam sejenak. Wanita itu memang sama seperti di foto. "Permisi, kamu Citra?" tanya Maya pelan. Wanita itu mengangguk, tampak bingung. "Iya, siapa, ya?" Maya menggenggam erat tasnya, menahan air mata. "Aku, istri Arka." Kata-kata itu membuat wajah Citra pucat seketika. Tubuhnya goyah, seakan dunia runtuh menimpa dirinya. Ia mundur selangkah, menatap Maya dengan mata membelalak. Pengakuan. Di dalam rumah, suasana terasa hampa. Hanya ada kursi plastik dan meja kecil, dengan tumpukan buku berserakan. Citra duduk dengan wajah tertunduk. Tangannya gemetar. Aku tidak tahu." Suaranya nyaris berbisik. "Aku tidak pernah tahu kalau Mas Arka sudah menikah." Air matanya menetes. "Dia bilang dia sendiri. Dia tidak pernah cerita tentangmu." Maya terdiam. Dadanya sesak. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungnya berkali-kali. Citra melanjutkan. "Kami sudah bersama hampir 2 tahun. Aku kenal dia lewat kakakku, yang juga teman dekatnya. Awalnya hanya sering bertemu, lalu semakin dekat.
Dia baik, perhatian, tapi belakangan dia sering gelisah. Dia bilang ingin mengakhiri hubungan kami, tapi dia selalu kembali lagi. Katanya ada sesuatu yang menahannya. Air mata Citra mengalir deras. Tubuhnya bergetar. Aku bersumpah, aku tidak tahu tentangmu. Kalau aku tahu dia sudah punya istri, aku tidak akan. Suaranya pecah, tenggelam dalam tangis. Maya memejamkan mata, mencoba menahan amarah yang bercampur duka. Suaminya bukan hanya berkhianat, tapi juga berbohong pada dua hati sekaligus. Hening panjang menyelimuti ruangan itu. Hanya terdengar isak tangis Citra yang terputus-putus, sementara Maya duduk terpaku, merasakan dunia yang ia kenal semakin runtuh. Namun, satu pertanyaan masih menggantung di benaknya. Jika Arka memang berselingkuh, mengapa rohnya pulang kepadanya, bukan kepada Citra? Maya kembali ke kota dengan hati yang kacau. Ia merasa tak bisa membiarkan semuanya menggantung begitu saja. Rasa penasaran bercampur sakit hati membuatnya ingin mengetahui seberapa dalam pengkhianatan Arka. Dengan bantuan seorang notaris yang pernah bekerja sama dengan Arka, Maya menemukan bukti kepemilikan rumah yang ia kunjungi kemarin. Nama Arka tertera jelas di surat tanah dan akta rumah itu. Hati Maya remuk. Jadi benar, Arka membeli rumah ini bukan sekadar tempat singgah, melainkan rumah baru yang ia siapkan untuk seseorang. Dan seseorang itu adalah Citra. Bayangan 5 tahun kesetiaannya terasa sia-sia. Sementara ia menunggu di desa dengan doa dan harapan, Arka justru membangun kehidupan lain di kota bersama wanita lain. Konfrontasi. Dengan langkah berat, Maya mengetuk pintu rumah kontrakan Citra sekali lagi. Suara pintu berderit pelan, dan wajah Citra muncul. Ia tampak lelah. Matanya bengkak seolah semalaman menangis. Maya menatapnya dalam. Air mata langsung mengalir tanpa bisa ditahan. Kenapa? Kenapa kau bersama suamiku? Suaranya pecah, penuh luka. Citra terdiam. Ia mempersilakan Maya masuk, lalu menutup pintu dengan gemetar. Di ruang kecil itu, dua wanita duduk berhadapan, sama-sama hancur, sama-sama merasa dikhianati. Maya menggenggam tasnya erat. Aku menunggunya selama 5 tahun. Aku hidup sendiri di desa, berharap suatu hari dia pulang. Tapi yang kulihat di sini justru rumah yang ia beli untukmu. Suaranya parau. Setiap kata seperti serpihan kaca yang melukai dirinya sendiri. Pukulan berat. Air mata Citra akhirnya jatuh. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu berkata dengan suara bergetar. Aku tidak tahu, Mbak. Aku benar-benar tidak tahu kalau Mas Arka sudah menikah. Dia tidak pernah cerita tentangmu. Tidak pernah sekalipun. Maya menatapnya dengan tatapan kosong. Citra melanjutkan. Aku kira, aku orang yang dia cintai. Aku kira dia ingin membangun masa depan bersama. Rumah itu, dia bilang untuk kami berdua. Tapi aku selalu merasa dia menyimpan sesuatu. Ada jarak yang tak pernah bisa kutembus. Keduanya menangis. Isak mereka bertaut, menciptakan harmoni kesedihan yang tak seorang pun sangka akan terjadi. Dua wanita yang sama-sama mencintai pria yang sama, tetapi sama-sama dikhianati oleh kebohongannya. Maya merasakan sesak luar biasa, bukan hanya karena pengkhianatan Arka, tapi juga karena kenyataan pahit. Bahkan dalam kematian, Arka meninggalkan misteri yang merusak semua orang yang mencintainya. Maya pulang ke rumah kontrakan kecil tempat ia menginap. Malam itu, ia duduk sendirian, menatap kosong pada lampu redup. Tangannya bergetar saat menyentuh foto Arka yang ia bawa dari rumah desa. Air matanya tak berhenti jatuh. Kenapa kau lakukan ini padaku, Arka? Bisiknya parau. Selama 5 tahun ia menunggu dengan setia, menahan rindu, menolak setiap godaan untuk menikah lagi. Dan semua itu berakhir dengan pengkhianatan. Maya merasa dadanya seperti diremuk, hatinya dipermainkan. Rasa cinta dan benci bercampur menjadi satu. Ia ingin mengutuk nama Arka, tapi juga tak bisa memungkiri bahwa lelaki itu pernah menjadi dunianya. Puncak pengampunan. Hari-hari berlalu dalam kabut duka. Maya bolak-balik antara desa dan kota, mengurus peninggalan Arka. Di satu titik,
Saat ia berdiri di makam Arka, angin berhembus lembut, daun-daun jatuh menimpa batu nisan. Hatinya perlahan diliputi rasa hening. Maya menutup mata, mengingat kembali tatapan kosong Arka malam itu ketika rohnya pulang. Tatapan penuh beban, bukan kebahagiaan. Ia teringat kata-kata Citra. Dia selalu terlihat gelisah, seperti ada sesuatu yang menahannya. Maya akhirnya menyadari, Arka bukanlah pria bahagia. Ia terjebak dalam kebohongan yang ia buat sendiri. Ia terbelah antara rumah tangga dan perselingkuhan, hingga akhirnya kecelakaan merenggutnya tanpa sempat memperbaiki segalanya. Air mata Maya mengalir lagi, tapi kali ini berbeda. Aku benci padamu, tapi aku juga mengasihimu. Dan karena aku pernah mencintaimu, aku maafkan semua dosamu, Arka. Pesan terakhir. Beberapa hari kemudian, Maya membereskan barang-barang Arka di rumah Citra. Di sebuah laci kecil, ia menemukan amplop lusuh dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali. Dengan tangan gemetar, Maya membuka surat itu. Isiku sayang, maafkan aku. Aku sudah terlalu lama menyakitimu. Aku ingin kembali, tapi aku takut pada kebohongan yang kubuat. Aku takut kau akan membenciku. Kalau aku tidak sempat pulang, aku ingin kau tahu satu hal. Aku menyesal. Aku hanya ingin kau bahagia, meskipun tanpaku. Maya menutup surat itu dengan air mata yang membasahi pipinya. Untuk pertama kalinya sejak kematian Arka, ia tersenyum samar, pahit, tapi tulus. Ia tahu, cinta mereka telah retak, tetapi pengampunan adalah satu-satunya jalan agar ia bisa melangkah ke depan. Di bawah langit senja, Maya berbisik lembut di depan makam Arka. Selamat jalan. Aku akan belajar bahagia, meski tanpamu. Maya menapak jalan tanah menuju pemakaman desa, membawa setangkai bunga lili putih, bunga favorit Arka. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Ia berhenti di depan makam Arka. Batu nisan sederhana menandai tempat di mana jasad suaminya beristirahat. Dengan tangan gemetar, Maya menaruh bunga itu di atas makam. Ia duduk sejenak, menatap tanah yang menutupi jasad lelaki yang pernah menjadi dunianya. Hatinya terasa campur aduk. Ia tidak lagi membenci Arka, karena menyadari bahwa roh yang pulang malam itu, tatapan kosong, senyum samar, adalah bentuk cintanya yang terakhir. Namun, luka akibat pengkhianatan tetap meninggalkan bekas yang dalam. Selamat jalan, Mas, bisiknya lirih. Aku tahu, kau mencintaiku, meski kau salah. Semoga kau tenang di sana. Maya menunduk, menghela napas panjang. Rasa sakit perlahan berubah menjadi hening yang damai. Kehadiran Arka malam itu, walau sebentar dan menakutkan, memberinya kesempatan untuk menerima kenyataan dan menutup bab yang selama ini menggantung di hatinya. Pesan moral. Maya menyadari sesuatu yang lebih besar daripada kemarahan atau kesedihan. Meskipun Arka telah berbuat salah, cintanya tetap nyata. Roh Arka yang pulang bukan untuk menuntut atau menakutinya, melainkan untuk memastikan bahwa Maya mengetahui kebenaran dan dapat melanjutkan hidup. Cinta sejati tidak selalu berarti kesetiaan sempurna, tetapi juga memberi kesempatan untuk memahami, memaafkan, dan melepaskan. Kehadiran Arka adalah pengingat bahwa cinta, meski penuh kesalahan, bisa menjadi guru terkuat dalam hidup seseorang. Epilog. Beberapa minggu kemudian, Maya menata kembali rumahnya. Ia membersihkan setiap sudut, membuang kenangan yang terlalu menyakitkan, dan menyimpan barang-barang Arka yang tersisa dengan rapi sebagai kenang-kenangan, bukan beban. Ia mulai berkebun di halaman rumah, menanam bunga-bunga baru yang mekar cerah. Anak-anak di desa sering datang untuk melihat kebunnya, tersenyum, dan mendengar kisahnya. Maya mulai tersenyum kembali, perlahan membuka hati untuk dunia di sekitarnya. Ia tidak lagi ingin tahu alasan kenapa Arka melakukan semua itu. Perselingkuhan, kebohongan, dan kepergian yang tiba-tiba. Semua itu telah menjadi bagian dari masa lalunya. Kini, Maya memilih untuk fokus pada dirinya sendiri, pada kebahagiaan yang bisa ia ciptakan sendiri. Ia belajar bahwa melepaskan bukan berarti melupakan, melainkan memberi kesempatan pada diri sendiri untuk hidup lagi. Di senja yang hangat,
Maya berdiri di teras rumahnya, menatap langit jingga, dan tersenyum. Ia tahu, meski Arka telah tiada, hidup tetap harus berjalan, dan kebahagiaan tetap mungkin ditemukan.